Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indri pada mata kuliah seminar konsentrasi ekonomi publik. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua ya, teman-teman. Kita akan lebih membahas terkait pembuatan latar belakang atau pendahuluan dan kali ini akan saya berikan contohnya ya untuk membuat pendahuluan tersebut. Baik rekan-rekan mahasiswa, kali ini ruang lingkup yang akan kita pelajari masih sama sebenarnya ya, sama seperti di minggu kemarin. Tapi kali ini lebih kepada pembahasan teori dan pengkaitan dengan latar belakang masalah yang akan Anda pilih sebagai topik penelitian Anda. Nah, kemudian tujuannya saya ingin mahasiswa semakin dengan mudah menulis ya latar belakang yang ada pada skripsi kalian, lalu perumusan masalah, pembangunan kerangka pikir nantinya sampai dengan rekan-rekan dapat mengetahui bahwa kekurangan apa saja sih yang terdapat dalam dokumen skripsi dan tidak baik ya untuk diikuti gitu. Dalam artian teman-teman harus bisa memperbaharuinya. Baik, langsung saja saya berikan contoh ya di sini. Ada satu penelitian skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa. Maka dari judulnya saja kita sudah mengetahui bahwa dia akan melihat apa saja sih faktor-faktor yang memiliki pengaruh ya terhadap upah minimum di Provinsi Pulau Jawa, dalam artian berarti objek penelitiannya adalah seluruh ya kabupaten kota yang ada di Pulau Jawa tersebut. Nah, di sini di awal mula dia menjelaskan terkait teori, bukan teori, sorry. Di awal mula dia menjelaskan terkait pandangan dulu ya, pandangan tentang upah itu merupakan hak pekerja ya yang diterima atas jasa kerja yang diberikan bla bla bla, intinya terdapat dalam undang-undang. Nah, di sini sebenarnya sudah baik ya, dia langsung mengemukakan kaitannya upah tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat lah intinya. Nah, kemudian di paragraf kedua dia langsung memasukkan peraturan menteri ya terkait dengan Permenaker nomor 1 tahun 99. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menyentuh kepada ranah hukumnya ya atau yuridis hukumnya terkait topik yang mau kita teliti, alangkah baiknya setelah kita membahas tentang upah, kita membahas dulu maknanya upah terhadap perekonomian ini apa gitu. Sehingga jauh lebih mempermudah ketika orang lain membaca, sebenarnya tujuan kita mau meneliti upah ini terhadap perekonomian akan memberikan dampak yang seperti apa, gitu ya. Maka saya di sini mencoba memasukkan komen ya, harusnya menjelaskan teori upah dulu tentang upah dan kaitan upah terhadap perekonomian seperti apa. Dan setelah mengaitkan dengan teori upah tersebut, setelah mengkaitkan upah dengan perekonomian tersebut, maka langkah baiknya harus menuliskan teori upah yang mendasari penelitian ini. Ya, ada David Ricardo, ada David Card, ya, atau mau balik gitu kan ya, mau meneliti tentang upah dan dia menjelaskan terlebih dahulu pandangan dari para ekonom atau teorinya terlebih dahulu ya terkait upah itu juga bisa teman-teman. Nah, intinya tadi ya di poin halaman pertama ya halaman penelitian kawan-kawan ini ya seperti ini baiknya rekan-rekan mahasiswa sudah mulai memasukkan definisi terlebih dahulu pengertian objek variabel terikat yang mau kalian teliti itu apa. Intinya the most of topic of your research itu apa. Kemudian kaitkan dengan ekonomi. Kenapa harus dikaitkan dengan ekonomi? Karena memang kita ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan program studinya adalah ekonomi pembangunan. Bisa juga dikaitkan dengan makna-makna permasalahan atau fenomena pembangunan dan tentunya harus dilengkapi dengan teori. Nah, terkait adanya penguatan ya di sini terkait peraturan kementerian, undang-undang ya itu boleh saja sebagai additional point ya. Nah, setelahnya saya selalu menitik pesankan kepada mahasiswa, Anda harus tahu dulu yang namanya kalimat hubung ya. Jadi kalimat hubung itu seperti kalimat di sini, namun ada lagi kalimatnya sedangkan, sementara, walaupun, meskipun ya. Kalimat-kalimat hubung seperti itu tidak baik jika harus ada di awal kalimat.
Jika biasanya ketemu paragraf yang seperti ini, saya langsung saja mensarankan untuk langsung saja Anda to the point ya. Misalnya di sini, namun dengan banyaknya industri Pulau Jawa masih menyebabkan permasalahan bla bla bla. Langsung saja disampaikan bahwa banyaknya industri ya, jadi ini bisa nanti di-delete. Kita bisa katakan langsung saja di sini, banyaknya industri di Pulau Jawa masih menyebabkan permasalahan terkait dengan banyaknya tenaga kerja yang belum terserap. Sebenarnya the point yang mau disampaikan dalam pertulisan ini adalah adanya industri atau sektor perindustrian di Pulau Jawa ternyata tidak mampu menyerap banyaknya tenaga kerja gitu. Jadi hati-hati teman-teman harus mengerti akan kalimat-kalimat hubung yang tidak baik lah gitu untuk ada di awal kalimat. Nah, kemudian di sini saya juga menambahkan ya bahwa harusnya menjelaskan terlebih dahulu di daerah yang jadi objek kenapa pentingnya meneliti upah. Nah, ingat tadi di awal dia kan mau meneliti tentang Pulau Jawa. Maka pertanyaan besarnya, ya kenapa Anda harus meneliti Pulau Jawa? Anda harus menjelaskan terlebih dahulu ada apa dengan tingkat upah yang ada di Pulau Jawa, gitu ya. Nah, tingkat upah di Pulau Jawa itu belum dijelaskan ya. Justru malah dia masuk kepada permasalahan industrinya terlebih dahulu. Nah, baiknya ketika kita sudah menjelaskan Pulau Jawa merupakan salah satu pulau bla 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 bla. Nah, di sini langsung saja teman-teman masukkan ya grafiknya, grafik total upah. Baru setelah grafik total upah ini dimasukkan, teman-teman mampu menjelaskan permasalahan yang ada. Nah, tadi kita kembali lagi kepada paragraf yang ini gitu. Jadi harus beruntun ya kalau misalnya sedang menjelaskan tentang objek Pulau Jawanya, lalu kita juga mau menjelaskan terkait upahnya ya karena dia menjadi the topic of the research, sehingga baru terakhir kita membahas permasalahan gitu. Jadi bahwa tingkat upah yang ada atau industri yang ada itu tidak mampu meng-hire tenaga kerja yang tersedia sehingga mungkin masih banyak masalah-masalah pengangguran. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan gap dalam suatu penelitian ya? Ketika kita menentukan gap dalam suatu penelitian, kita bisa lihat terlebih dahulu ya. Di sini saya kasih komen, apakah iya laju upah menurun? Dari mana ya dasar hitungannya? Padahal kan tiap tahun upah itu meningkat terus. Nah, jika teman-teman lihat di sini harusnya si penulis mampu untuk menjabarkan masing-masing gap di masing-masing daerah. Kebetulan yang dia gunakan ini adalah datanya panel ya, jadi provinsi-provinsi yang ada ya di Pulau Jawa objeknya. Pulau Jawa ada Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, Jawa Tengah, Banten, dan daerah istimewa Yogyakarta. Kalau dikatakan upahnya menurun, maka dia harus kasih poin di tahun 2016 ke tahun 2017, lalu dari tahun 2017 menurun, ada yang menurun dan ada yang meningkat ya. Seperti yang warna hijau ini adalah DIY, dia terjadi peningkatan. Yang warna birunya lebih muda, DKI Jakarta juga mengalami peningkatan. Jadi kan nggak semua daerah ya mengalami penurunan, sehingga permasalahan-permasalahan itulah yang harusnya diangkat menjadi gap-nya. Mengapa di Pulau Jawa ini tidak merata adanya peningkatan dan adanya penurunan di beberapa provinsi gitu dan juga di tahun-tahun yang berikutnya. Sampai dengan akhir tahun, kita lihat saja yang warna hijau, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Ini poinnya, walaupun dia sempat menurun ya dari 2018 ke 2019, namun 2020 dia kembali meningkat lagi. Padahal di 2020 ini kalau kita masukkan isu COVID, harusnya sulit ya untuk perusahaan tersebut meningkatkan upah. Nah, maka itulah harus jadi menjadi dasar gap-nya ya, dia kenapa mau meneliti. Nah, kesulitannya mahasiswa, mereka belum pandai untuk membaca gap tersebut. Maka penting kalian ketika kesulitan untuk menentukan gap itu langsung saja berkomunikasi, banyak belajar ya, mungkin dengan senior, dengan pembimbing terutama ya, yang membantu menemukan permasalahan-permasalahan tersebut gitu. Jadi ketika teman-teman mendapatkan kesulitan dan kiranya permasalahan gap-nya belum sesuai, ya bisa saja gitu dikonsultasikan. Dan poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika teman-teman meneliti datanya panel, which is data panel itu kan more than one objects ya. Jadi dia lebih dari satu objek. Sehingga teman-teman itu yang namanya data panel harus bisa menggambarkan masing-masing kondisi di daerah. Like I say before, kalau di Jawa Barat, apa iya semuanya turun gitu kan? Apa iya yang di Jawa Barat semuanya naik? Kan tadi sudah kita lihat in case saja, condition yang ada di Jawa Barat itu tidak sama dengan condition yang ada di
DI Yogyakarta gitu ya. Jadi sehingga keadaan masing-masing daerah itu baiknya teman-teman harus perjelas gitu terlebih dahulu, jangan sampai asal aja gitu secara keseluruhan Pulau Jawa. Padahal teman-teman tahu data yang teman-teman gunakan ini adalah datanya panel. Sehingga kalau data panel itu harus every single object. Artinya masing-masing objek ya harus dijelaskan. Baik, begitu juga dengan permasalahan yang berikutnya. Nah, setelah teman-teman tadi menjelaskan kenapa sih ada masalah tingkat upah, teman-teman bisa sampaikan sebenarnya penghubung ya dari grafik yang satu tadi. Ini kan grafik upah yang dia jelaskan. Harusnya dari selesai penjelasan grafik di bawah paragraf ini ya, saya blok nih di bawah paragraf ini yang saya blok teman-teman. Ini harusnya ada kalimat penghubung yang membridgingkan atau menghubungkan ya, bridge kan jembatan yang menghubungkan bahwa setelah teman-teman menjelaskan terkait upah, teman-teman itu ingin menjelaskan lagi terkait variabel bebas pertama yang kiranya menjadi pengaruh gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini dia sudah menjelaskan bahwa laju total upah berfluktuasi setiap tahunnya ya, dan menurut teori Karl Marx di mana apabila penawaran tenaga kerja meningkat maka upah cenderung menurun. Nah, saya juga sudah sampaikan tadi, ingat laju upah kenapa selalu menurun padahal selalu pemerintah bilangnya akan menaikkan tingkat upah setiap tahun gitu. Nah, maka dia bisa menjelaskan setelah paragraf ini, dalam penelitian ini diduga adanya fluktuasi laju upah di berbagai daerah yang terdapat di provinsi, ya di Pulau Jawa, ini disebabkan oleh beberapa variabel. Salah satunya yakni langsung dijelaskan partisipasi tingkat kerja, yaitu merupakan angka ya, angka kontribusi tenaga kerja dengan usia bla 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 dijelasin dengan kondisi keadaan sebagai berikut di grafik. Langsung kita masukkan grafik dan setelahnya kita analisa satu persatu bagaimana sih kondisi-kondisi di masing-masing daerah gitu. Kalau kayak tadi kan saya sampaikan di Yogyakarta ini mungkin di awalnya dari start tahun 2016 ke 17 ini dia falling down gitu ya, dia menurun, tapi lama-kelamaan kan 2 periode dia meningkat dan di akhir tahun 2020 dia kembali menurun angka partisipasi tenaga kerja. Nah, ini harus dibahas fenomenanya ada apa. Begitu juga di daerah yang warna orange, misalnya Jawa Tengah. Nah, untuk mempermudah, baiknya teman-teman itu harus pandai dalam menganalisa suatu grafik. Misalnya saya sampaikan ya, untuk mempermudah, kita bisa lihat bahwa iklim yang ada di daerah warna abu-abu Jawa Timur, ya maksudnya iklim partisipasi tenaga kerja, dengan yang ada di biru tua Jawa Barat ini sepertinya sama lajunya ya. Nah, kemudian sama juga yang ada di warna kuning ya, walaupun dia ada perbedaan beberapa tahun naik atau menurunnya. Nah, itu bisa dijelaskan di gap. Tapi kalau misalnya tadi iklimnya atau pola pembangunan grafiknya itu sama, bisa kita jelaskan tadi seperti halnya yang terjadi di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga Banten pada tahun sekian dia turun diakibatkan kenapa? Nah, kalau misalnya dia meningkat itu juga diakibatkan atau disebabkan karena apa? Nah, itu tadi yang lebih memudah teman-teman untuk menjelaskan kalau misalnya sifat penelitiannya data panel, maka nggak harus satu persatu daerah. Tapi kalau hal yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang bisa penggabungan mungkin kalau objeknya itu sampai 34 provinsi gitu ya data panelnya. Kalau hanya dia dikatakan hanya sekedar 5 atau mungkin ini 6 gitu objeknya, ya sebenarnya sih ini masih worth it untuk dijelaskan secara satu persatu gitu ya. Nah, berikutnya lagi untuk menginjak ke variabel yang kedua juga dijelaskan terkait produk domestik regional bruto. Nah, kita bisa sampaikan saja setelah adanya partisipasi tenaga kerja juga dibutuhkan pendapatan atau produk domestik regional bruto yang dapat memberikan sumbangsinya terhadap penyerapan tingkat upah. Nah, di mana untuk ke-6 provinsi dalam objek penelitian bla 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 silahkan dijelaskan gitu ya teman-teman sampai dengan akhir paragraf, dan ingat sekali lagi menjelaskan keadaan-keadaan yang memang kritis dalam suatu grafik gitu. Nah, seperti hal yang ini kan kebetulan semua angkanya sama ya. Jadi, Bu, ini boleh nggak kalau kasusnya kayak gini saya nggak jelasin satu persatu daerah? Ya, boleh aja ya, karena memang
jika teman-teman lihat di sini kan polanya sama. Ketika dari tahun 2019 dia dari 2018 ke 19 dia meningkat, terus tiba-tiba di 2019 ke 2020 ini terjadi penurunan. Tinggal kita lihat saja gitu warnanya mana ya yang kiranya sama gitu, dan ketika warnanya sama kan bisa kita jelaskan secara berbarengan gitu objek-objek tersebut. Nah, ini juga saya sampaikan ya dalam penelitian ini, saya kasih komen, ini juga sama ya cara berpikirnya, kan PDRB itu cenderung meningkat. Nah, bagaimana dia menentukan gap? Dilihat aja upahnya cenderung turun atau tidak, atau pertumbuhannya lamban, atau mungkin seharusnya gimana. Nah, ketika kita menentukan gap ini, apakah PDRB yang meningkat harusnya mampu memberikan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, atau sebaliknya. Nah, itulah yang harus disampaikan dalam gap tersebut. Ada beberapa model penelitian atau penyaluran, bukan penyaluran, maksudnya itu penampilan ya, penampilan dari grafik, ada yang dibuatnya di kanan kiri gitu. Jadi teman-teman bisa buat di sini yang PDRB, terus di sebelahnya lagi tingkat upahnya. Jadi kita bisa bandingin nih antara tahun 2016 tenaga kerjanya ini atau PDRB-nya ini apakah naik, lalu di bagian upah itu apakah upahnya meningkat atau tidak. Jadi kita bisa compare dan kita bisa memperhatikan bahwa memang benar terjadi adanya gap pada tahun tersebut gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah inflasi. Cara penjelasannya juga sama seperti yang tadi ya, harus dihubungkan dulu dengan kenapa kita harus mengambil variabel inflasi ini, lalu kita hubungkan kepada variabel bebas atau fokus dalam penelitian, dan kemudian kita jabarkan dalam grafik. Setelahnya kita menjelaskan gap-nya gitu. Sampai dengan perumusan masalah. Nah, di perumusan masalah sebenarnya teman-teman cukup satu lembar to the point juga kalau menurut saya, kalau semuanya udah dijelasin juga is oke ya. Contohnya gini, tinggal bercerita bahwa di Pulau Jawa itu tingkat upahnya selalu mengalami penurunan atau tingkat upahnya selalu mengalami peningkatan ya. Jadi sebaliknya lah antara naik atau turun. Nah, masalahnya apa? Kalau memang upahnya naik, apa yang jadi permasalahan untuk perekonomian? Nah, kalau upahnya turun, apa yang jadi permasalahan dalam perekonomian? Dan kenapa saya harus meneliti Pulau Jawa? Tadi harus dijelaskan kembali secara singkat di perumusan masalah. Dan kiranya yang dapat mempengaruhi permasalahan-permasalahan dari tingkat upah ya dijabarkan sebagai berikut. Nah, langsung saja disampaikan secara substantif ya, seperti pertanyaan bagaimana, apa gitu ya. Dan tujuan ini juga tidak lain dan tidak bukan pasti akan menjawab dari si latar belakang masalah gitu. Kayak misalnya pengaruh tingkat partisipasi terhadap penentuan upah. Maka di sini tujuannya untuk melihat ya, sudah tidak ada lagi kalimat bagaimananya ini sudah tidak ada. Jadi langsung saja melihat apakah adanya pengaruh, itu juga bisa. Atau langsung saja menganalisis pengaruh ya tingkat partisipasi tenaga kerja. Itu juga bisa ya seperti langsung yang tadi. Dan manfaat-manfaat penelitian berikutnya ini harus dikaji lagi ya terkait teoritis. Untuk teori upah manfaatnya apa? Untuk praktisi bagi pemangku kebijakan itu manfaatnya seperti apa gitu. Dan ini lebih kepada mengikuti pedoman yang ada di kampus atau mungkin program studi teman-teman masing-masing. Baik, adapun kesimpulan ya untuk video pembelajaran yang kedua ini dalam mata kuliah konsentrasi ya Seminar Ekonomi Publik. Saya berharap teman-teman tadi di awal kita sudah mengetahui bagaimana sih merancang dasar pemikiran, menentukan topik ya. Ketika memang teman-teman sudah memiliki topik, maka kalimat apa yang pada awal paragraf bab 1 atau pendahuluan itu yang teman-teman harus isi. Tentunya dia harus sejalan dan memberikan pengaruhnya terhadap ekonomi. Lalu berikutnya memasukkan teori ya yang memang mendasari dari variabel terikat yang ingin kita teliti tersebut, dan tentunya dalam pemilihan objek juga harus jelas. Nah, terkait
tadi penggambaran grafik, bisa dibuat kanan kiri, bisa dibuat atas dan bawah, atau mau dibuat masing-masing, itu tergantung visualisasi dan kenyamanan dari mungkin rekan-rekan penulis, skripsi, dan juga atas masukan dari pembimbing dan juga penguji. Itu ya. Saya harap semoga bermanfaat, dan untuk referensi, saya menyarankan rekan-rekan semua ya untuk selalu membuka yang namanya Google Scholar ya. Saya coba contohkan di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal buka aja bagi yang belum familiar dengan Google Scholar ya, buka saja Google dulu terlebih dahulu, lalu ketik keywordnya adalah Google Scholar. Kalau sudah diklik, teman-teman bisa aja langsung tulis nama dosennya siapa. Misal saya menulis nama saya ya. Biasanya harus ditulis dengan lengkap sih dan dipastikan afiliasinya sama. Nah, ini sudah benar ya, Indri Arafi Juli Anissa, lalu Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, user profile, langsung kita buka dan kita bisa lihat banyaknya penelitian dosen tersebut. Jadi referensinya bisa kamu tinggal pilih di penulisan-penulisan. Nah, penulisan ini juga selain mengikuti dengan pedoman yang ada di universitas maupun yang ada di fakultasnya masing-masing, tentu teman-teman harus memikirkan juga terkait pedoman penulisan jurnal ya. Jadi nanti setelah penulisan skripsi ada yang namanya metode untuk menulis jurnal, dan harus dibiasakan untuk membaca kalimat-kalimat yang ada di dalam jurnal ini gitu. Jadi bagaimana cara teman-teman mengkutip ya, sekali lagi saya katakan bukan untuk mengcopy paste. Jadi inilah referensi yang teman-teman bisa gunakan, atau teman-teman juga bisa sebenarnya mencari, kalau ingin membuka jurnal internasional ya, buka saja Google dan cari lagi Science Direct. Sini Science Direct ya, pilih aja sciencedirect.com dan di sini keywordnya apa, misalnya upah tadi wage ya, kita tulis karena harus berbahasa asing gitu teman-teman. Di sini sudah banyak gitu referensi-referensi yang memang kalau di Science Direct ini lebih kepada jurnal-jurnal internasional ya atau Scopus. Kalau seperti Google Scholar yang saya punya ini banyak penelitian-penelitian yang sudah berbasis dengan Sinta gitu. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan dalam video pembelajaran yang kedua ini. Semoga dapat dimengerti dengan mudah dan sampai ketemu lagi di kelas untuk kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.